Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Klinik Bunda Desi. Nah, hari ini kita akan memotong tali pusat seperti biasa bersama dengan ayahnya ya. Lahirnya kapan Ibu? Hari Minggu. Hari Minggu. Oh ya, kita kenalan dulu. Saya dengan Bunda Cantika dan ini dengan Arum. Ibu Arum atau Dokter Arum ya, karena beliau ini profesinya sebagai dokter ya Dok ya? Iya, dokter. Kalau ayah? Faki. Anak berapa nih? Anak ketiga. Anak ketiga. Dua normal, yang pertama sesar. Yang pertama sesar. Itu sama Bunda kemarin. Iya. Oke, berarti ini sudah jadi alumni ya. Oke, nanti untuk kesan-kesannya setelah kita potong tali pusat tadinya ya. Oke, bismillah, kita siapin dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak yang soleh. Jadi habis. Alhamdulillah. Oke, gimana nih perasaannya, Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasanya apa nih Dok? Ada cerita nggak di balik kelahiran si baby? Luar biasanya ini pembukaan dari hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 8 sebelum yoga itu pembukaannya 2. Oke, terus yoga dulu ya? Yoga dulu, diperiksa lagi siang. Ya, habis yoga jam 1:30. Ternyata pembukaannya masih tetap dan anteng tuh ya? dan mulusnya tiba-tiba hilang. Masya Allah. Akhirnya disuruh pulang dulu. Akhirnya pas lagi minggu pagi kesini lagi gitu, untuk ngecek lagi karena mulai bereaksi lagi. Ternyata masih tetap di pembukaan 2 jam 8 hari Minggu pagi. Kemudian squat lah setiap kontraksi, squat 10 kali gitu. Setiap kontraksi squat pagi-pagi itu udah nyampe lebih dari 200 ya. Terus sampai sama ayah ditemenin ayah? Temenin. Terus ke lantai 3 juga. Mondar-mandir kan karena rame ya, jadi biar enak di lantai 3 sepi. Terus habis itu jam 2 dicek lagi, ternyata udah, padahal mulusnya itu udah konsisten ya, udah 4 menit sekali gitu. Tapi pas dicek masih pembukaan 3, majunya hanya 1. Terus kenapa gitu kita bingung ya? Kenapa ini gitu, tapi udah longgar lah ya. Tadinya kan masih 2 tinggi, kita masih dicek 3-nya udah di bawah lah ya gitu. Ini kenapa nih? Ya udah akhirnya jongkok. Squatnya kan awal itu cuma setengah. Nah, jadi ini yang sampai bawah. Yang kedua ini sampai bawah gitu. Oke, squat lagi, terus habis itu tambah jimbol, ke atas lagi. Jadi udah 2 kali ke atas ke lantai 3. Akhirnya tambah mulusnya itu udah 5 menit 3 kali. 5 menit 3 kali. Itu di jam berapa tuh? Itu dari jam 2 sampai dicek lagi bis maghrib. Pas dicek pembukaannya 4:05. Masya Allah, pelan-pelan sekali makanya itu udah mulus banget. Akhirnya udah lemas, kami ini tidur juga, dia istirahat kan. Tapi nggak bisa tidur. Akhirnya setelah makan malam kan, makan malam dulu istirahat, habis sisa ngejimbol lagi karena udah makin udah nggak bisa. Akhirnya setelah 3 jam di atas jimbol, akhirnya 9:30 pas lepas mau cek mau DJJ niatnya kan, karena harus cek DJJ-nya, cek 3 langsung pecah. Jadi lancar deh itu ya. Langsung di pembukaannya udah tambah turun. Masya Allah. Jadi waktu udah anak ketiga ya, biasanya kan kalau dari anak kedua, 3 itu kan lebih cepet ya. Tapi ternyata qadar Allah ada aja, pasti Allah ngasih ujian ya. Kasih lagi ujian kesabarannya biar ibunya makin lebih rileks, tenang. Tapi gimana nih untuk anak ketiga ini, lebih rileks gak dibanding sebelumnya? Untuk mengontrol ya. Sebenarnya kalau dari mulusnya sih udah ngontrol. Cuma karena sayanya kehabisan tenaga gitu. Pas lagi melahirkan itu udah lemes gitu. Akhirnya
Ya sudah tinggal tenaga sisa. tinggal sisa. Tapi Iya. maksudku dari lebih proses relax. dari proses yang pembukaan 2 dari Sabtu sampai mau Iya. bersalin lebih relax ya, lebih kontrol ya. Lebih terkontrol, lebih tahu lah Lebih caranya. tahu. Kan udah belajar kan dari pengalaman anak pertama dari mana gitu. Juga udah diajarin melakukan apa aja, makanya kan pembukaannya maju. Cuman karena pembukaan majunya pelan ini ternyata jadi banyak kelilit ya kan. Mungkin itu namanya sebenarnya kalau misalnya enggak mungkin akan lebih lancar. Jadi ternyata adalah pas lahir teman-teman di luar sana ada lilitan, Iya. satunya lumayan kenceng ya. Terus katanya pas lahir tangannya juga ngejungkit kayak gitu. Jadi kalau kita seharusnya memang dilahirkan untuk menjaga kefitrahan ya. Kita menjaga kefitrahan. Nah, kita kalau di sini tuh benar-benar mengoptimalkan ibu dan janinnya untuk persalinan normal dengan apa? Wah, banyak banget ya, Bu. Nggak cuma tidur doang ya. Kita aktivitas yang tadinya squat, yang tadinya main jimbol, dan banyak gerakan-gerakan untuk mengoptimalkan ya, nggak harus berujung-ujung balik lagi ke meja operasi gitu, karena memang DJJ-nya juga baik, kondisi ibunya juga rileks, santai, dan yang paling terpenting adalah peran dari suaminya juga nih ya. Kalau ayah gimana untuk kelahirannya anak ketiga? Anak ketiga lebih lama prosesnya dibanding anak kedua. Ya memang berdasarkan pengalaman anak kedua kita jadi lebih rileks, cuma tetap aja secara psikologis lihat istri udah kondisi lemas itu agak bikin tegang gitu. Iya, Itu aja sih. Ya, tapi ayah tetap semangat. Iya, tetap kita Buat berdasarkan kejadian atau anak yang kedua itu ya kita udah ada pengalaman lah ya. Ada pengalaman. Kalau rasa khawatir mah wajar, Iya. itu wajar. Tapi karena sudah berilmu teman-teman di luar sana, ayah sama ibunya pun juga jadi lebih tahu nih harus ngapain seperti itu ya. Kalau untuk dari ayah sendiri, pesan untuk ayah di luar sana? Dukung istrinya kalau mau lahiran normal. Dukung. Ya, karena suami itu lebih dominan dalam mempengaruhi istri untuk bisa lahir normal. Ya, support suami itu sangat dominan, sangat dipikirkan oleh istri. Supportnya bentuknya apa gitu ya, dukungannya? Ya, dukungan mulai dari nasihat kalau misalkan ya perempuan itu lahir memang fitrahnya normal ya kan, dan memang banyak jalan lah menuju Roma gitu kan. Gitu. Jadi ya upayakan dulu semaksimal mungkin untuk normal. Jadi bukan cuman semangat bunda, semangat ibu gitu nggak ya, tapi benar-benar dukungan yang harus ditemani fisiknya, lahirnya, batinnya, semuanya gitu ya. Yes. Kalau terakhir untuk dari Dr. Arum, gimana pesannya? Pesannya untuk ibu-ibu di luar sana tetap semangat gitu, semangat penuh cinta, yaitu dengan fitrahnya, yaitu dengan lahir normal, secara normal pasti bisa gitu, nggak ada kata nggak bisa. Saya bisa, pasti ibu-ibu semua bisa juga bisa. Karena masing-masing ibu itu diujinya beda-beda. Dr. Arum aja udah punya 3 anak, ujiannya beda-beda. Berharapnya anak ketiga bisa lebih lancar, masya Allah. Katanya laki-laki kan lebih cepat. Ternyata ada aja, masya Allah. Lagi-lagi semuanya kehendak Allah, semuanya ketentuan Allah. Kita manusia hanya bisa berusaha. Baik, terima kasih untuk Dr. Arum dan Pak Fakih. Yes. Benar, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Salam Penuh Cinta dari Bunda Desi dan tim.